Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahra as-siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'id. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma Bapak Ibu, di malam ke-20 dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengajak kita kembali bersyukur hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan buat mengulang, memperbaiki ibadah kita 10 hari lagi ke depan. Berharap mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan baik dan penuh ridha ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan ke Allah untuk disampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan Bapak Imam, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir. Saya kaget sambil tersenyum ketika disebutkan malam ini sudah malam ke-20. Artinya 10 hari lagi kita bersama Ramadan. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, di masjid yang mulia ini saya pernah menyampaikan ada beberapa kebaikan Ramadan, dan 2 di antaranya sudah kita bahas. Pertama, li'annal hasanata mujtamiyah. Yang kedua, wa ta'atu maqbulah. Malam ini insya Allah kita akan merenung pada kebaikan Ramadan yang ketiga, wa da'awatu mustajabah. Bulan Ramadan itu Bapak Ibu bulan di mana doa kita diijabah oleh Allah. Doa ini kalau kita mau jujur, salat itu aja pengertiannya adalah doa. Doa itu adalah bentuk penyadaran diri bahwa sesungguhnya kita nggak ada apa-apa doa. Doa itu adalah komunikasi langsung kita dengan Allah. Termasuk di dalamnya sholat. Sholat itu adalah doa secara bahasa. Maka akan sangat nihil dan impossible betul, tidak masuk akal kalau orang lagi sholat nggak ingat Allah. Ada nggak? Ada. Dan itu sholat diuji betul, kita mulai dari takbir. Semua kita punya pengalaman dalam sholat. Ayo, kadang-kadang kita belum sholat, apa yang kita lupa nggak teringat sama sekali. Tapi kalau sudah masuk takbir, ingat kita di mana. Dan lucunya di situ diingatkan kita sesuai dengan hobi. Ada yang hobi mancing lagi salat ingat pirambu, macam-macam. Ada yang hobinya tukang lagi sholat yang macam-macam ingat. Satu hari di sebuah masjid sama kawan, ada orang sholat sunnah. Kebetulan begitu saya selesai sholat sunnah dengan kawan, di belakang ada orang sholat sunnah. Dia sambil sholat sunnah senyum-senyum. Kawan saya ngomong, "Bang, itu sudah ketemu nikmatnya sholat." Dia sudah senyum dalam sholatnya.
Saya mengatakan antara dua. Kalau bukan ketemu mi'rajnya sholat, dia lagi ingat apa yang dikerjakan hari ini. Nah, termasuk sholat itu adalah bagian doa. Itu sebabnya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya begini. Kata beliau, nah, kalau kamu nggak merasa membutuhkan Tuhan dalam hidupmu, sudah merasa hebat dalam hidup ini, silahkan nggak usah ibadah, nggak usah sholat, nggak usah ibadah, nggak usah berdoa kepada Allah. Kalau memang sudah merasa hebat dalam hidupmu, nah. Tapi kalau kamu masih merasa lemah, masih membutuhkan Allah sebagai sandaran kita hidup, maka semakin banyak kemauanmu, semakin banyak ibadahmu, semakin banyak doamu ke Allah. Nah, itu sebabnya diingatkan kita oleh para ulama. Kata mereka, mintalah kepada Allah walaupun engkau butuh 1 butir garam. Minta kepada Allah walaupun engkau butuh 1 butir garam. Paling kurang kalimatnya begitu dicolek, Bismillahirrahmanirrahim. Ada kesadaran vertikal antara kita dengan Maha Kuasa. Kalau kita mau menelusuri dengan dalam, ya dalam depan kita nggak ada maknanya. Tapi kalau kita lihat prosesnya seperti apa sampai mampu kita colek, di situ kesadaran itu muncul. Dan kita pasti akan mengatakan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pasti. Itu sebabnya makanya nggak heran kalau Luqman ngomong seperti itu. Semakin banyak kebutuhanmu, semakin banyak kemauanmu ke Allah, semakin taat ke ibadah, semakin banyak permohonanmu. Tapi kalau nggak merasa membutuhkan Allah, udah nggak usah berdoa. Ini malam ini coba masjid di sini dengan masjid warung banyak mana kira-kira? Yang di warung ada yang pakai peci Pak, itu karena takut istri. Yang penting udahlah keluar dari rumah nggak gede. Benar? Apa percaya coba cek? Saya di mimbar demi apa cek? Kita kadang-kadang sering nggak membutuhkan Allah dalam hidup. Kapan kita butuh? Ketika nanti kita merasa sulit dalam hidup, baru kita merawat, baru kita nyadarin diri, merintih dan menangis. Kemarin nggak butuh Allah, begitu azan duduknya di warung. Hari ini jatuh dari kereta, kepalanya pecah. Ngomong sama kawannya, saya lagi diuji oleh Allah. Diuji yang dari mana? Pak, orang kalau nggak pernah ibadah ke Allah, bukan ujian, persekot, tanda jadi, di akhirat lebih parah dari itu. Itu bukan ujian, persekot, tanda jadi. Itu aja di akhir, di dunia sudah merintihkan seperti itu. Bagaimana lagi nanti dikupasin di akhirat? Bagaimana lagi ketika kita tidak ada bantuan? Sholat tidak pernah suara azan didengar pun ditutup kuping. Dari rumah berangkat ke masjid, berangkat keluar sholat ke masjid, sampai di masjid malah nggak jadi ke masjid. Tuhan malah diajak. Begitu diuji. Begitu kena kesulitan hidup, dia ngomong lagi diuji. Maka Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, bukan kita merasa lebih hebat yang di masjid, enggak, jangan merasa seperti itu. Tapi itulah untayan dari apa yang saya sampaikan, termasuklah doa ini. Minta ke Allah, walaupun engkau butuh 1 butir garam. Minta. Siapa contoh yang membuktikan, yang mempraktekkan ini? Baginda Rasul. Coba lihat kehidupan Rasul, dari sisi mana nggak butuh Tuhan, seluruhnya disandarkan ke Allah. Makan disandarkan ke Allah, selesai makan disandarkan ke Allah, doa. Ke WC pakai doa, keluar WC pakai doa, pakai baju pakai doa, tidur pakai doa. Apalagi yang coba tarik selimut pakai doa. Begitu kesadaran Rasul bahwa dia membutuhkan Allah, tidak satu pun sisi kehidupan dia lepaskan dari
hanya kepada Allah, dan itu yang dikerjakan saban hari. Maka kita tahu kan doa-doa, ada doa mandi, ada doa makan, ada doa selesai makan. Hari ini yang hafal anak-anak kita, orang tuanya insya Allah nggak hafal. Tapi coba anaknya di mana, di TK, hafal doa makannya apa? Disuruh bapaknya doa makan apa ya? Bapaknya mikir apa? Bismika Allahumma ahya wa amu, ketawa anaknya. Itu doa tidur ya, bukan doa makan. Benar ini kira. Tapi sebagai contoh Rasul menandakan kehidupannya ke Allah. Kita terlalu jauh Bapak Ibu meninggalkan Allah. Ayo sadari, termasuk saya. Sudah terlalu jauh, seluruh kebutuhan hidup kita serahkan ke makhluk. Apa jadinya? Kecewa. Itu sebabnya, nah, anak kita sakit, yang kita ingat pertama kalau bukan dokter, dukun, pasti. Anak kita sakit, anak kita dirantau, kirim WA, "Mak, gimana keadaan di sini? Di sini abang sehat kan? Di sini juga adik sehat-sehat. Tapi adik nggak ada lagi duit, di dalam kurung, mantai nana haram." Nah, itu orang tua udah takut betul kalau sudah pakai kalimat itu. Bapaknya nggak punya pegangan kayak cacing kepanasan. Padahal anak kita sakit, solusi pertamanya minta dulu ke Allah, baru nanti Allah tunjukkan ke solusinya. Entah ke tempat Pak Piti, entah ke rumah sakit, entah juga bertugas emas, minta solusinya dulu ke Allah. Kalau perlu sholat aja. Anak dirantau juga demikian. Kalau sudah kirim message seperti itu WA, Bapak jangan kayak kepanasan. Yang diingat pertama sih, karena kita kadang-kadang lupa. Yang kita ingat tokoh mana yang bisa membantu kita. Benar. Padahal minta dulu ke Allah. Orang yang sandaran hidupnya jelas, begitu dia terima, dia ambil wudhu. Kemana dia pergi ngadunya ke Allah? Sholat hajat dia keluarkan. Allahu Akbar. Setelah salat dia polos, ya Rob, anakku di Banda Aceh. Dia sudah tidak punya uang lagi. Mohon dengan kekuasaan dan kekayaan-Mu ya Rob, berikan dia jalan keluar, dan kami sekeluarga coba. Doa pakai apa? Pakai bahasa sendiri boleh. Boleh nggak pakai bahasa Arab? Kan ada dalam Al-Quran memang doa-doa khusus, iya. Tapi terjemahnya jangan pernah lupa. Termasuk dari hadis Rasul, termasuk doa-doa bahasa Arab. Jangan orang meminta, kita nggak paham apa yang kita minta. Dan ada kejadiannya gitu. Ada orang nangis, dia minta doa dengan bahasa Arab. Saking sahdunya dia ditanya sama kami, Pak, tadi enak Bapak mau doa ini, ya, panjang doa Bapak, benar. Serius ya Pak, serius. Saya ikhlas, tak mau. Kira-kira apa yang Bapak minta? Saya nggak tahu. Karena dia semuanya pakai bahasa Arab, sementara dia nggak tahu artinya. Tapi sampai nangis. Nah ini kita dianjurkan, ayo kalau memang nggak bisa bahasa Arab, hafal dengan terjemahnya. Karena kita bukan orang Arab. Tapi kalau memang nggak hafal, kita pakai bahasa sendiri. Polos, jujur, jangan ngajarin Tuhan. Polos saja. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kecewa bahwa doa kita nggak dijawab oleh Allah. Semua doa kita dijawab. Saya ambil satu ilustrasi kecil. Ini pengalaman spiritual saya pribadi. Ketika satu hari dengan kawan saya ada tiba di Jakarta, di Pasar Baru itu kan ada rumah makan Minang. Kalau dari jalan besar udah kelihatan di situ rumah makan Minang. Makanlah kami di situ sama kawan. Tengah makan enak-enak, datang satu orang pengemis dengan bajunya yang compang-camping, di dengkulnya dibolong-bolong, nyanyi di depan kami. Suara gitarnya entah kemana, suaranya pun entah kemana. Yang gak kuping kita pecah.
dia goreng-goreng kita di depan kita. Saya ngomong sama Tuhan, sudah Bang Isya mencari umumnya mahya-mahya, kasihkan aja 1.000 biar cepat pergi dia, biar gak petak kita lebih. Tapi nggak lama kemudian lagi-lagi datang pelajaran baru dengan kondisi yang sama, datang lagi seorang pengamen dengan nadanya, sopannya, dengan topinya, dengan pakaiannya yang bersih, dengan lagunya yang religius. Termasuk salah satu yang paling saya suka lagunya itu gubahannya, itu sebenarnya syair Sofi yang diubah oleh orang penyanyi. Andai ku tahu, itu satunya. Dia buka itu dengan lagunya dan begitu sahdunya, dan saya nikmati dengan kawan. Sudah selesai satu, saya minta lagi, Mas, boleh request, boleh minta lagi. Dan bilang boleh. Dia nyanyi lagi dengan sahdunya. Kita sambil makan dengan kawan, kita nikmati sampai 1 sampai 3 jam. Lama nggak lama. Tapi setelah dia berkata, setelah selesai itu, kita tawarin lagi makan, kita tawarin minum, walaupun dia tolak. Tapi paling kurang saya mengatakan, saya keluar, kita berani mengeluarkan 100.000 untuk yang menyenangkan itu. Apa hubungannya dengan doa? Kita kadang-kadang begini Bapak Ibu. Ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sedekah, silaturahim, nggak pun apalagi, tapi doanya macam diijabah. Kita yang sering ke masjid jadi sentimen. Dia nggak pernah ke masjid, saya padahal. Nah itu coba, berusaha ke Allah. Tapi jangan pernah lupa, yang cepat seperti itu bisa jadi seperti pengemis yang pertama. Udah, daripada ngerepotin, cepat keluarkan aja. Ayo, nyambung nggak nih? Jalan ini. Persis seperti penyanyi yang tadi, daripada ngerepotin buat pegang, udah segerakan aja lah. Bisa jadi seperti itu. Tapi giliran kita yang sudah menangis, merintih sampai apa, kita merasa apa? Tapi padahal setelah itu lebih daripada yang itu disegerakan tadi diberikan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ayo, dia berfirman kepada malaikat, coba lihat bagaimana aku rindunya kepada suara hambaku yang merintih, menjerit, selalu memanggil namaku, buat dia berharap kepadaku dengan rintikan air matanya. Senang betul Allah itu. Bukan doa kita nggak diijabah, enggak. Tapi boleh jadi ada satu kesenangan di situ, di mana Allah sedang melihat kita berdoa merintih dan itu senang sampai Allah bangga kepada malaikatnya. Maka jangan pernah suudzon ke Allah. Apa saja Bapak Ibu yang sangat saya muliakan ini di bulan Ramadan itu, ada waktu mustajabah, doa kita di sini diijabah. Semua doa-doa kita insya Allah Bapak Ibu diijabah oleh Allah. Cuman ada yang sifatnya kilat, begitu dimohon langsung. Ada sifatnya lusa, ada sifatnya minggu depan, ada sifatnya bulan depan. Ada sifatnya kita udah lupa kapan kita berdoa. Ada sifatnya nanti di akhirat kita terima. Tapi semua doa kita dimasukkan flash disk dan itu dijawab oleh Allah. Jangan seuzon ke Allah. Maka Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, makin merasa doa tidak diijabah, maka makin penasaran dan makin berharap kepada Allah. Insya Allah doa kita diijabah. Bapak Ibu, ini aja satu poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bahas lagi. Ada 2 lagi. Wa maghfiratul dzunuba, doa kita diampuni dan kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.